Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel ngobrol seputar horor nih, masih bersama Mas Ayo. Ya. Nih. Cepet banget ya pembukanya Mas Ayo. Tidak apa-apa, dilama-lamain tidak apa-apa, cepat-cepat juga bagus juga. Oh iya, menyapa dulu. Oke, baiklah. Sebelum buka cerita, aku tanya kawan-kawan dulu seperti biasa. Kalau cepat pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami di ngobor, ada Bang Ogan, ada diriku. Ya, kita akan bawain yang horor-horor ya Bang ya, seperti biasa. Semoga kita selalu dalam keadaan baik juga Bang. Ya. Oh iya, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah selalu mantengin channel ini, yang sudah like, komen, dan juga sudah memberikan super thanks. Itu kita sangat menghargainya. Baiklah, langsung ke cerita aja Bang. Cerita apa nih Mas Ayo? Ya, saya akan cerita tentang masa lalu Bang. Ini adalah kisah yang saya alami sendiri di masa bocil-bocil, masa unyu-unyunya dulu gitu loh. Di tahun berapa ini? Sudah membuka bahwa kita itu nggak muda lagi gitu. Betul, dan aku mengakuinya bahwa diriku nggak muda lagi. Berarti artinya kan sudah tua. Semoga pemikirannya juga ikut tua, bisa ngayomi, bisa memberikan contoh yang baik, asik. Nah, seperti itu Bang. Siapa Ustaz? Ya, masa kecil dulu. Jadi sekitar tahun 80 berapa lah. Ya masih bocil banget. Karena konon dulu ya, aku kan nggak pernah tahu, nggak pernah ada videonya juga, pura-pura video. Yang namanya listrik aja belum ada waktu itu. Dilahirkan di tahun tersebut 80 sekian lah diriku. Bila teman-teman kaget, ya nggak usah kaget, memang nyatanya dari penampakannya sudah tua juga Bang. Emang tahun-tahun segitu ada listrik, cuman daerah-daerah tertentu dan rumah-rumah tertentu. Rumah tertentu. Kalau misalnya jenengan kan tinggalnya di kota, kalau saya kan di desa IDT terpencil sana lah. Itu masih. Pernah mengalami itu juga loh. Apa tuh? Lampu Patromak. Iya betul. Dan Patromak di tempatku juga tergolong orang yang rada lumayan punya Patromak. Tadi kebanyakan ya semuanya lampu badai, lampu templok yang biasa disebut gamblok, biasanya ada corongnya. Ya, betul. Nanti di belakangnya hitam buluk semua gitu loh. Kalau dulu kita belajar juga, kalau dekat-dekat lampu kan mestinya untuk supaya lebih terang, bisa baca, bisa nulis. Nanti agak paginya di sini cemong semua gitu. Iya, betul. Ya kan? Mengalami. Ya, di tahun tersebutlah diriku ini bukan membuka aib atau menyombongkan diri Bang. Tapi ya memang secara kenapa enggak berbagi, siapa tahu ada hal yang ada yang horor tentunya, dan juga ada hal baik juga di sana. Paling enggak mensyukurilah bahwa alam sekarang itu udah berubah. Paling tidak yang baik-baiknya, yang dulu gelap gulita gitu ya. Kalau aku sendiri kan ngalamin seperti itu. Aku lahir di sana, di kampungku, di Tegal, terus di daerah terpencil perbatasan Brebes sana, dan alamnya masih, mungkin rumah-rumah masih bisa dihitung lah dari masjid sana Bang, tempat di pusat desa itu sampai ke tempatku itu paling beberapa rumah, dan itu bangunan-bangunannya rumah kuna banyak kan. Itu mungkin masih banyak orang-orang berpenampilan kayak pendekar-pendekar itu enggak? Jauh udah enggak sih. Kalau yang menyapa itu mau ke mana Kisanak gitu enggak? Iya, kalau Kisanak itu udah enggak ada. Yang jelas kalau aki-akinya masih banyak yang masih pakai baju bodoh, walaupun cuman bagian bawah itu celana-celana komplang itu aki-akinya masih banyak. Dan sekarang udah tumbang berguguran, tinggal yang muda-muda lah seperti itu Bang. Jadi dilahirkan di sana, kemudian gede. Setelah 6 bulan ditinggal sama orang tua dua-duanya, kemudian kan ikut sama mbah. Dan ini udah melengeri banget, udah biasa diceritain di ngopor. Cuman ya tadi aku 2 bersaudara sama kakakku laki-laki, cuman ya beda 2 tahun. Kalau perawakannya nggak terlalu jauh berbeda awalnya, tapi setelah perjalanan kakakku lebih gede, dan itu pantas sih. Cuman kenapa aku disebut bungkring lah bahasanya, itu bungkringan apa ya, yang kalau sekarang itu kena kena apa tuh? Stunting. Iya, yang apa ya, lambat bertumbuh, dalam artian kecil mulu, yang lain udah pada gede-gede, aku tuh kecil.
kurus. Bagaimana tidak? Ya, setelah yang aku tahu, aku bisa merasakan memorial kecil waktu itu ya, umur berapa tahun. Ya, aku masih ngempeng di sana itu masih ingat. Jadi karena nggak ada ibu, kalau tidur atau pasti minta dibikinin nidot yang panjang itu namanya wadot ya. Terus diisiin teh manis. Diisiin teh manis, saya tidur sama mbah dan saya nggak tahu itu mbahku atau ibu. Yang jelas kalau sama aku ya itu ibuku, nggak tahu itu mbahku. Yang pasti aku minum teh begini kan sambil pegangan nenek. Itu bahagia banget, nyaman banget itu aroma tubuhnya mbah ya kayak udah hari-hari begitu ya. Tapi kalau misalnya sudah jatuh lelahnya kita, mata saya udah mulai berangsur turun begitu, pasti selalu didatangin makhluk. Kalau didatangin makhluk entah itu beraneka modelnya seperti itu Bang. Orang-orang bilang direp-rep. Saya itu kalau bilang direp-rep, ya setiap orang itu pengalamannya berbeda. Cuman yang kalau misalnya aku itu ngalamin ekstrim sih nggak tahu ekstrim atau enggak ya. Yang jelas memang wujud loh. Kalau misalnya harus makhluk wujud, entah itu. Terkadang kaki aja cuman gede banget di atas. Berarti ranjangku itu ranjangnya mbah. Ranjang mbah yang ngertinya ibuku, ngertinya mbah laki. Nah kakung ya bapakku. Cuman kadang-kadang memang aneh. Pas aku udah mulai sekolah, terus bisa main sama tetangga, anak-anak yang lain. Kenapa bapaknya teman-teman masih muda, ibunya masih muda, sementara bapakku kok tua, ya ibuku tua. Tapi ya orang tak pikirin loh, yang penting main. Tapi paling tersiksa itu saat tidur. Ketika tadi ya udah ngedot, udah mulai jatuh lelahnya, kayak mbak udah tahu bakalan ada kejadian apa tentang diriku gitu ya. Itu langsung yang ekstrim itu Bang, antara lain itu ini ranjang kan ranjang besi, ranjang besi, kuna. Kasurnya masih pakai kasur kapuk, bawah ubinnya tikal. Beruntung banget masih udah ada ubin, yang lain masih belum di paling tanah pelur, iya tanah, batu-batu ditatain seperti itu. Saya alhamdulillah udah ada tikal lebih bersih begitu ya. Tapi belum ada lampu, suasananya teman-teman yang era-era segitu pasti bisa merasakan di mana titik lampu paling terang itu ada di ruang tengah atau ruang tamu lah. Sementara tempatku, rumahku dulu itu dari pertama buka pintu depan itu pol ke sana itu memanjang ya, campur ruang tengah, ruang depan itu campur tuh kamar sebelah kanan semua rentengan. Terus nanti pol ke sana itu dapur, pesolatan lah seperti itu. Baru kamar mandi paling belakang. Di kamar-kamar praktis cuman mengandalkan lampu gamblok, namanya gamblok. Itu analoginya ada dikatakan gamblok itu karena gemblok ya, memang gemblok di tembok. Dan itu kayak katanya disukai nama sosok kunti atau apa, wallahu alam lah, lampu-lampu seperti itu, medeni katanya seperti itu. Saya di kamar dengan tadi rutinitas yang selalu didatangi makhluk yang direp-rep itu setiap malam mau tidur nggak pernah enggak. Selelah apapun aku main, tetap aja aku harus mengalami itu. Dan kejadiannya nggak siang ataupun malam. Jadi siang pun tidur siang seperti itu, harus mengalami proses itu. Nggak tahu itu, aku nggak ada jawaban lagi dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada jawaban, paham. Nah ini sosok kayak tadi, di atasnya ranjang besi itu ada semacam geribik, nyaman bambu itu ditutupin di atas. Supaya memang di atasnya juga nggak ada internet kan, langsung tadi reng, terus genteng kuna dulu itu dicap pakai daun, nggak ada gambar-gambar seperti itulah. Reng-rengnya masih pakai bambu semua. Jadi kan kadang-kadang ada runtukan begitu, ini buat nadangin atasnya supaya kasur tetap bersih. Itu terkadang sosok itu yang datang itu kalau enggak geribikannya itu yang tutupnya itu, dia itu kayak berubah kayak jadi obat nyamuk, ada pusaran begitu bang, bunyi ada gitu kan, nanti bergulung kayak gelondongan pusaran makin dalam. Saya masuk dalam sana tuh,
itu kayak labirin dan nggak bisa ngapa-ngapain begitu, nggak bisa keluar, nggak bisa apa. Nanti didapatkan Mbak itu lagi doa, lagi baca-bacain ayat gitu, sama dua-duanya, yang nggak laki, yang nggak perempuan itu sama, itu udah ngapit saya. Nanti kalau udah ditenangin, diminum air putih, baru sangin lelahnya saya bisa tidur. Nah yang ekstrim lagi kayak tadi, kaki pertamanya orang berdiri di samping itu jendela, itu kelihatan jendela gede banget ya. Di zaman itu maling itu masih banyak. Ya, betul. Dan kebanyakan malingnya ternak, karena banyak orang itu memelihara kambing, ayam, itu maling banyak. Terus ada TV, tapi menggunakan tadi aki ya, TV jadul. Jadi kalau sore itu rame, orang-orang pada nonton TV, malam nonton TV, sampai nggak ada privasi sama sekali lah. Rumah aja nggak pernah ditutup, karena wong wirawiri terserah. Yang penting kalau misalnya akinya habis, ada yang diperintah jalan sana nyetrum. Itu di rumahnya mbahnya Mas Ayung itu? Iya, ada TV? Ada. Berarti dulu lumayan orang berada. Iya, enggak, tinggalannya mbah-mbahnya lagi zaman mungkin. segitu kan. Atau antara rampasan di antara Jepang atau apa, nggak tahu. Yang pasti seperti itu. Aku cuman berbagi menggambarkan ketika segelap itu. Tapi matanya orang dulu ya gelap ya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mati lampu gelap banget. Yeah. Kalau dulu ya tetap aja kita bisa melihat. Tapi ada yang rada terang karena dekat lampu, ada yang gelap banget. Atau kebiasaan. Iya, saya tuh ngalamin kayak gitu Bang. Derap-derap dari jendela, kadang ya mau tidur sore. Dulu kan kalau misalnya jam 7, jam 8 malam, apalagi saya belum sekolah, masih kecil lah, umur 5 tahun atau 4 tahun, saya masih ingat. Masih dalam rebahan, kalau enggak kurang dari 4 tahun, saya masih ingat. Nanti udah minta tidur, Mbak kadang-kadang sewot sedikit lah, karena masih banyak ada tamu, ada orang nonton TV kayak gitu. Saat masuk kamar, dimensi itu kayak rasanya berubah, dan suara orang nonton TV apa itu hilang semua. Dalam pendengaran aku itu hilang semua. Apa karena ngantuk entah apa, saya minta dibikinin dot. Nanti itu yang ekstrim ya, antara lain tadi yang gulung-gulung tadi saya masuk dalamnya. Terus ada lagi yang di jendela itu tahu-tahu saya mau teriak maling nggak bisa, karena ada yang buka jendela. Ada yang buka jendela, itu bunyi seperti itu. Terus melangkah kakinya, saya bisa ngelirik begitu, melangkah jelek. Ya wujudnya kayak orang persis, cuman bajunya hitam-hitam semua. Dan kalau misalnya orang dari jendela pun, karena lampu jauh, tetap aja gelap, cuman siluet doang. Saya pengen ngomong, Mbak ada maling, nggak bisa kan, nggak bisa ngomong apapun. Tahu-tahu seketika itu saya bisa merasakan orang itu mendekat dan gak mau maling, dia itu mendekat kayak mau menganiaya atau menyakiti diriku gitu loh Bang. Dia berdiri di samping saya kayak pembatas. Di sana itu ranjang masih lega, tapi dia itu berdirinya benar-benar di samping paha. Di samping paha saya lihat kan mukanya apa sih, nggak bisa mendapatkan karena cuman memang bentuk orang. Terus dia makin tinggi tuh, tinggi itu nggak ada geribikan tutup, itu nggak ada. Genteng juga nggak ada, itu tinggi banget, super tinggi, sana gede banget, dan dia masih di samping. Kalau ngelihat mungkin bagian dengkul aja sana jauh banget ya. Terus lama-lama kakinya diangkat begini, itu kelihatan kaki diangkat tinggi banget, bentuk kaki begitu. Tahu tuh diinjak jelet kayak gitu, udah kayak gitu. Ya anak kecil ngerti doa apa waktu itu. Nanti lama-lama kalau udah kayak mau napas mau habis, lagi dibangunin sama Mbah. Yang laki yang perempuan udah ngumpul, banyak lagi yang lainnya nggak siang yang nggak malam. Akhirnya anak kecil kan perlu istirahat, perlu tidur, darah dibikin saat tidur. Itu antara lain yang membuat aku itu agak berbeda dari teman-teman yang lain, nyampe punya julukan yang nggak enak lah. Karena jalan itu nggak jauh sering jatuh, karena lemes, karena nggak pernah tidur gitu loh Bang. Dan nanti konon kesininya saya sampai SMA kelas 3 masih begitu. Nyampe lulus masih sering loss itu. Iya, masih sering keluar, masih sering ngalamin kayak gitu, dan semakin ekstrim begitu ya. Satu saat ada cerita menegangkan. Ya, di tahun tersebut belum ada listrik, tapi kami anak-anak cukup bahagia walaupun aku paling kecil ya karena keadaan tadi. Yang keduanya memang umurnya kecil. Di depan rumah itu penerangan mengandalkan bambu yang dipanjangin itu dipopok, terus dikasih minyak tanah, dikasih sumbu, indah banget di depan rumah.
Depan rumah ada jagongan lah begini dari plesteran, namanya bis-bisan atau apa di situ ya. Ada saka-sakanya, terus kembang asparagus itu dibikin melingkar begitu. Kalau sore ya nyaman, pada ngumpul di situ semua lah. Itu bawa bapak yang pada gaplean nungguin malam sambil ngamanin kampung kan pada ngumpulnya di rumah Mbah, itu pada bubar semua di situ. Saya itu mengalami direp-rep atau tadi ketindihan kayak gitulah, saya sebut aja ketindihan. Dan saya udah dibangunin, kemudian saya tidur lagi. Tapi saat malam itu kenapa saya ada di luar tiba-tiba loh? Yang ngajak aku ke sini siapa? Itu celingukan di bawah tempat duduk tadi, di pelatarannya di teras, ada bis-bisan lah, bangku-bangku yang dari pelataran itu saya posisinya lagi duduk. Di depannya itu ada asparagus, kembang asparagus. Kalau malam itu kan kelihatannya cuma gembel hitam. Kok sononya udah pelataran luas, ada pohon-pohon mangga yang gede-gede banget. Sekarang udah jadi rumah wis. Dan rumah yang tak tinggalin udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Kemudian di atasnya itu biasanya buat gantung perkutut. Ya. Buat gantung perkututnya Simba itu, burung itu banyak ya. Saya tuh celingukan, ini di mana? Sepi, tapi bekas-bekas saya lirik ke bawah begitu ya, ke bawah belakang ini kan di tikel itu masih ada kloso, masih ada gelaran, tikar. Dan itu masih ada kacang-kacang yang udah dibuka-bukain, jajan-jajanan dulu kan ya, yang dari entah itu aram-aram, pipis, macam-macam itu masih ada bekas-bekasnya. Walaupun lampunya itu ya ada lampu tempel, masih remeng-remeng. Cuman kok aku ada di sini lagi ngapain, yang bawa ini ke sini tuh siapa? Nggak tahu. Saya benar-benar bingung banget, selinguk. Jadi takutnya belakangan nanti masih aku ini ngimpi apa enggak? Aku ngimpi enggak ada di sini begitu ya. Terus di depan ada asparagus begitu gembel. Di bagian bawahnya kan ngomplong gitu ya, ngomplong. Nanti di bawahnya lagi ada kembangan lagi, taman lah, kembang taman begitu. Di ngomplongan begitu, di luar tetap terang walaupun banyak pohon-pohonan begitu ya. Kesananya nanti ada kali. Dari setelah bolongan ini saya melihat itu siapa di jauh sana. Mungkin jaraknya sekitar 12 atau 15 meter di depan, itu dekat kali. Ada jalanan kampung ya, nanti bakalan ke sawah. Itu siapa? Ada 2 sosok yang saya lihat pertamanya, ada 2 sosok dan semuanya siluet. Gambarannya kayak orang dan tingginya itu nggak jauh berbeda. Kasih siapa ya? Apa Mbah berdua ya? Apa Mbah berdua? Tapi lagi ngapain? Dan saat itu belum bisa mempertanyakan ini jam berapa karena masih kecil. Yang aku tahu itu ini malam banget dan aku nggak ada siapa-siapa. Aku bilang kan, Mbah, lagi apa sih? Lagi apa? Melu. Aku ikut. Itu udah mulai ngerasain takut. Di sini aku takut sendirian. Nah di depan sebelah kiri ini ada kali mati. Dulu itu ada kali yang dulu konon katanya lewat di situ. Itu ekol kayak ular. Dan di situ pohon-pohon gayam gede-gede banget bang. Pohon-pohon gayam gede-gede banget. Dan di situ itu tadi ada pohon kapu anjing atau kapu asu yang pohonnya masam tapi rada manis-manis begitu. Dia berbuahnya di pohonnya, runtuh-runtuh di bawah sampai akar begitu. Dan di pohon inilah konon dari dulu zaman Jepot sini tuh rumahnya hantu lah. Unte, sosok apa aja sering ada di sini. Makanya saya lagi Mbak Melu, dan saya nggak tahu, yang jelas mungkin di sana itu mbak saya berdua. Kenapa saya ditaruh di luar, nggak diajak ke sana? Di sini Pak dipateni apa mau ngapain? Ini celana cilik kecil gitu ya. Baju kaos di sini pasti bolong karena dulu itu jajan jarang-jarang. Yang jualan nggak ada maksudnya loh. Itu sering saya gigitin diri asin. Asin, jadi sini pada bolong kan, enak. Keringat. Sambil kita main gundu, ngemut kaos sendiri, lama-lama kan ambrol semua. Itu diganti kaos lain juga nggak mau. Nah ini saya ngelihat mata dituntun ke arah kiri, begitu ke arah pohon kapu anjing itu. Itu tak pikir ada ponakannya Mbah, sebut saja namanya Wati lah, Iwati lagi apa nunggu ya?
Liwati lagi ngapain di pohon itu. Kalau mau nyari gayam yang jatuh-jatuh, biasanya kalau udah ada suara Allahu Akbar, udah subuh lah kesanaan, udah agak ngepias, matahari hampir keluar, entah jam 5:30, jam 5 itu banyak orang nyari tadi gayam yang jatuh. Nanti kan dibelah terus direbus buat jajanan milan enak. Lagi ngapain itu pas di bawah kapu anjing. Pas tamat-tamatin, aku bilang gini, Lek, lagi apa neng kono? Lek, lagi ngapain di situ? Jam segini masa nyari itu tadi gayam ya. Itu nggak bergerak sama sekali. Lama-lama, dek, kok merinding. Terus ada rasa takut. Masih inget banget walaupun sekecil itu ya bang. Kok masa jadi aku kok takut ngeri. Baru itu sih Liwati bukan. Itu sih Mbak apa bukan ya? Oh dipanggil-panggil. Mbak itu paling sayang sama cucu. Pak kita ditinggal sama orang tua. Saya ngomong gini, Mak. Itu panggilnya Mak. Sorry tadi nggak ngomong Mbak. Karena ngertinya ibu. Mak, bapak, aku bilang gitu. Itu biasanya aku nyamperin. Sesibuk apapun aku manggil, itu pasti datang. Kok sombong, kok nggak datang. Udah mulai ada pertanyaan. Makku bukan sih, bapakku bukan sih ya. Nah itu ini juga dipanggil-panggil kok nggak kemari-mari. Akhirnya ini namanya rumah itu juga rumah dulu ya. Ada gompalan-gompalannya itu ya. Kayak plesteran yang pada poal. Karena emang ini campurannya kan ada bubuk segala macam itu kan poalan kecil iseng samplong itu yang lilik itu yang dekat paling dekat kan lilik itu samplong. Undang-undang cuma panggil kok cuma diem aja nggak ada sautan nggak ada apa kok sombong. Dia sayang sama aku tak samplong pluk. Mungkin nyampe pas ke sana tak kena atau enggak atau nabrak kembang-kembangan yang lain. Yang jelas reaksi berikutnya bukannya dia emang lilik saya atau nyamperin begitu ya, itu langsung terbang bang. Modelnya dia langsung nggak tahu nembus pohon atau rimbunan itu, di posisinya udah miring begini, miring, kaburnya miring. Kalau sekarang aku bisa ngomong itu kunti, kalau dulu nggak tahu, yang ada bengong, gening mabur itu kayak gitu, suaranya kayak gitu. Jelas itu ya. Jelas suaranya langsung saat ke sana miring itu ke arah depan rumah, tapi di sana itu ada pemakaman lama, pemakaman keluarga tapi jarang banget buat makamin orang. Itu arahnya ke sana dan miring begitu. Iya, riwok begitu tapi kayak dasternya kayak di orang klepet tapi bunyi. Kayak sana. Ya apa ya? Aku cuma bilang kayak gitu. Ma kayak mabur apa? Ma itu kan Mbak. Ma itu yang terbang itu apa? Itu apa? Saya naukin ke arah depan. Ternyata yang di depan itu nggak ada sosok dua orang itu yang aku pikir itu mbak saya atau bapak ibu saya, itu nggak ada. Tapi sosok itu tak kamata-matin bukan wujud lagi seperti orang. Bukan wujud manusia, kepalanya yang bentuk begitu siluet orang, tapi kok kayak kepala tapi moncongnya panjang-panjang. Moncongnya panjang-panjang dan kadang satunya nengok, satunya diem. Terus ceper rendah begitu, kayak bulatan begitu. Kasih apa ya? Ma lagi ngapain? Ini udah bisa improv sekecil itu kan. Tadi lampu yang di depan itu yang bambu itu kan masih nyala, ada beberapa yang mati karena sini ada miring ya, minyaknya yang penuh di sebelah sini. Ini pada hidup, jadi ada bambu yang udah ada delas apa ya ini, mencit jaritnya itu udah ada, kayak masih minyaknya. Coba cak sulut begini, nyala tapi kecil. Aku samperin ke sana, tuh mak bapak lagi ngapain? Saya samperin, takut banget ngertinya bismillahirrahmanirrahim, Allah bismillahirrahmanirrahim. Tuh jalan ke sana, tak deketin sosok yang dua tadi. Mungkin kalau misalnya beberapa langkah lagi dengan penerangan lampu ini akan jelas. Tapi langsung seketika itu kayak ada yang nyawuk begini, set kau saya itu, pan disekun kayak gitu. Kamu mau kemana? Ternyata bayang laki. Mbak, aku ngomongnya Pak.
nggak ngerti itu bapak saya. Saya ngerti itu setelah SD kelas berapa bisa baca. Dulu kan baca itu agak lambat ya kayak sekarang. Nggak tahu sih itu kalau aku lambat. Itu bisa baca di surat kelahiran. Ternyata nama bapak masih diejakan. Kok bukan nama bapak yang di rumah. Ternyata benar omongan orang itu bukan bapak kamu. Itu kecewa memang. Ini nanti cerita nanti aja wis. Akhirnya aku ngomong kan, loh bapak kok nang kene, bapak kok di sini? Udah diam, masuk. Itu langsung dianuin sarung begini, diklepet pakai sarung, terus dipedang. Itu di pintu ternyata udah ada mbak perempuan atau saya panggil emak, ngertinya kan ibu. Ya Allah, bocah lagi apa digoletin nang jero. Pantesan di amben itu nggak ada, di ranjang itu nggak ada, dicariin di dalam nggak ada. Ya Allah, metune cari siapa kok bisa metu, kok bisa. Yang anehnya pintu itu terkunci. Saya keluar gitu ya? Iya. Jadi kata mbah, itu kemutan. Aku jadi kemutan. Aku udah dibawa masuk, diminumin, didoain lah ya. Terus mbah yang lagi, bapak saya ngomong begini, sadelat maning ya enggal sadelat maninggal ke gawa, sedikit lagi hampir ke bawah sosok yang dua yang katanya aku itu bapak ibu itu udah jadi wujud penyerupaannya berikutnya itu kayak sosok anjing ternyata. Tapi emang gede banget bang. Emang iya kalau diinget-inget ya tengok kayak anjing. Itu sosok anjing. Dan itu yang biasanya itu sering itu kayak gitulah, ada semacam itulah. Kemudian sedelat maning sebentar lagi fotomu. Makanya kamu kalau tidur sambil lihat-lihat jangan kebluk, kata mbak yang laki atau bapak saya, jangan kebluk kalau tidur. Loh sampai tuh ngomong enak katanya begitu. Sampai ngomong enak, laki-laki udah nongkrong di depan terus miliki sawah, nengokin sawah airnya ada apa enggak. Jadi jarang nemenin bocah, paling nganter aku tidur doang. Jadi konon katanya ya itu, aku itu ada yang mindahin ke depan, tapi nggak tahu siapa. Mungkin ada penjelasannya, tapi saat itu aku nggak bisa mencerna itu, nggak paham. Dan ngomongnya ini kayak dulu, kayak Gemien, kamu itu di ayunan aja, kita lagi pada di belakang, tapi belum dipasangi tekel, masih ubin, masih tanah gitu ya. Terus di ayun tidur, itu masih bayi, ada 2 bulanan lah begitu. Tahu-tahu ketebuk, berarti kan jatuh. Dicariin sama mbah kan, ternyata enggak, posisinya udah enggak di tanah, tapi udah ada di ranjang jauh sana. Udah di atasnya kayak ada yang mindahin lah seperti itu. Dan beberapa kali katanya seperti itu. Ya sosok tadi waktu itu buat saya nggak menyeramkan karena belum tahu. Tahunya kan agak gedean. Ya nggak tahu orang cerita apa gitu. Iya kan. Ternyata udah. Wong saya nonton TV itu yang kotak itu yang kayu. Terus di situ itu ada adegan orang berantem bahasa Indonesia. Aku nggak tahu bahasa Indonesia, tahunya bahasa Tegalan. Terus mungkin adu argumen atau apa, tapi kira orang berantem, nggak berani nonton, takut. Melihat orang berantem itu takut. Sedangkan di zaman itu anak-anak itu apa ya, nggak kayak sekarang lah. Orang tuh lebih dewasa menyikapi bocah ya bocah. Kalau dulu kan anak nangis, laporan sama orang tuanya, pasti orang tuanya datang berantem orang tua. Itu aku ketakutan bang. Makanya saat itu ya nggak seneng banget lah ngeliatin TV yang cekcok begitu, apalagi setan. Tahu setan itu setelah berani nonton TV, terus nonton layar tancap itu kalau ada tanggapan itu loh, kalau ada hajatan. Nah setelah gedeannya itu baru ada penjelasan dan ternyata apa sosok gitu ini apa, kenapa kamu begini itu seperti apa. Ya nanti wis di sesi berikutnya kalau inget ya. Itu ada kejadian-kejadian seperti itu. Sama sih ya, kayak aku agak sedikit ini atau buka ya. Aku aja dulu ingat pas apa ya, pas dulu nih makanya ini sedikit aja lah. Pas kakakku meninggal, kakak pertamaku dulu pas usia berapa tahun, kecil, usia 3 tahun. Aku nggak pernah takut yang namanya apa sih hantu apa kayak apa, terus yang namanya kalau dulu orang sini ngomongnya diwedeni itu kayak apa itu kan
kakakku meninggal, terus memandikannya kan di samping rumah. Itu aku tahu, lihat semua itu yang namanya baru pertama kali lihat apa yang namanya memandikan jenazah kayak apa, itu aku lihat semua. Nah malamnya itu kan yang namanya bak yang buat mandiin, terus kapas-kapas, bekas-bekas itu masih ada di situ semua. Itu aku ingat. Itu betul masih udah ada listrik sih. Masih ingat itu pas aku lewat kayak biasa. Di tempat itu ya biasa, malah ngambilin bekas-bekas kapasnya apa itu enggak. Iya, itu enggak ada perasaan takut sama sekali itu nanti. Jadi kejadian apa di situ apa itu kayak hal biasa aja. Jadi yang namanya tahu, yang namanya takut itu setelah dengar cerita dari orang, setelah udah gede lihat film-film yang kayak gitu, itu baru namanya takut ini karena tahu. Gitu. Iya, artinya kan di tahun tersebut ya, apalagi suasana begitu. Ini sih mungkin horornya nggak terlalu, tapi paling nggak membawa teman-teman yang seusia atau sebelumnya yang ngalamin hal seperti itu, yakin sangat sadu. Kalau dibilang takut, zaman itu hantu kayak diumbar kemana-mana. Jadi orang lewat mau ke masjid aja lihat sosok pocong, lihat sosok kunti. Panas pati udah biasa banget. Yang nggak biasa karena aku waktu itu nggak tahu itu namanya apa kan. Kalau sekarang kan setan lebih di handphone, di mana gitu kan. Jadi kadang dengar ceritanya aja udah lumayan gitu. Iya, itu. Kadang dengerin Mas Ayung cerita aja udah lumayan takut gitu seperti itu. Ya seperti itu. Aku ngerti itu sosok-sosok itu ya dia bahwa itu namanya kunti, namanya pocong. Ya setelah tadi udah agak gedean dari ceritanya teman, ceritanya bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak kumpul di rumah. Nah dari semua cerita itu pun ngalamin, tapi banyakan semua kejadian ketika ngelihat itu ya nggak sama mbah, sama Lilik ya sama Uwa, misalnya jalan kemana itu malam-malam, dan saat itu lebih bukan karena saya ngelihat itu takut, tapi kayak solidaritas yang yang lain lari saya harus lari kayak gitu loh. Iya benar. Bukan berarti saya ikut gitu pemberani enggak, tapi buat nyerna itu apa lama gitu loh. Yang lain kan udah, itu kunti langsung lari, ini pocong langsung lari. Kalau aku masih cengok duluan. Mikir dulu itu apa, itu baru lari gitu. Baru lari itu lebih ke solidaritas saja. Kalau sekarang mungkin ya lari duluan pertama gitu. Kalau sekarang itu ya takut sama Mas Ayung hantunya. Ya enggak sih, cuman ya itu cerita-cerita seperti itu setelah agak gede berani keluar sendiri 9 tahun, udah mulai nyari mangga sendiri jam 2, jam 3 pagi udah mulai berani dan nemuin sosok kayak gitu. Takut, tapi takut sama kepentingan itu lebih hebat kepentingan. Saya lihat kunti, saya lihat sana tadi ya yang hijau namanya apa sih? Yang nongkrong kadang di atas pohon itu gede banget, yang hulak hijau. Itu bodoh amat karena ini lebih penting. Mangga itu lebih prestis, lebih gengsi. Nanti ketemu di sekolahan ngomong saya dapat mangga yang gede-gede banget, mulus-mulus. Nanti teman pulang sekolah, di lihat bangga. Saya ngambil ikan di tenggeran atau jegeran saya di sawah atau di kali, ngelihat kayak gitu, ya takut. Tapi lebih kepentingan itu lebih gede karena besok saya bangga sama teman. Itu aja sih Bang, untuk ya memorial kita mengenang masa lalu lah buat teman-teman. Hal kayak gitu pernah ada. Memang apa ya? Jadi ingat suasana pas aku kecil dulu kayak apa gitu kan, pas pernah ngalami rumah belum pasang listrik, pernah ngalami udah pasang listrik baru-barunya ya pernah semua itu. Jadi ingat semua akhirnya flashback. Betul. Seperti itu. Dan itu semuanya teman-teman. Cerita itu orang ketemu hantu, ketemu apa. Kalau sekarang itu harus searching di video bohongan kayak settingan, itu tetap aja kita butuh asupan pengen lihat apa sih sosok kayak gitu. Harus ngeliat video kayak gitu. Bahkan kadang ada yang alih-alih nangkepin ini cuma bohongan kan. Kalau dulu itu asal mau ngelihat, kalau emang benar lihat itu ada gitu ya. Apalagi tinggal di belantara kayak saya itu udah sering. Dan itu nggak jadi momok, takut sih takut. Tapi emang tinggal di situ mau ngapain lagi? Mau nggak mau harus bersatu ya Mas Ayung ya, sama alam gitu. Alam.
Gelap itu sahabat. Ya, sangat apa ya, pelajaran sangat berharga nih, flashback ke belakang kisaran tahun 80-an sekian ya Mas ya. Iya, Dan suasana yang begitulah. Itu Ya, saja Mas Ayung. udah, itu aja. Ya, terima kasih Mas Ayung atas ceritanya yang sangat menarik sekali nih untuk disimak ya. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah menyimak, sudah mendengarkan, dan terima kasih sekali lagi lah apa aja. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.